Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, ketua kelasnya siapa? Andi, Bu. Nah, seperti biasa, ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, terima kasih untuk ketua kelasnya. Kita absen dulu hari ini ya. Ayu Nalita, Hadir, Bu. Rahmatanisa, Hadir. Fitriani, Hadir. Isnatumuna, Hadir, Bu. Rihan Sapitri. Tidak, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Ada dikirim surat? Tidak, Bu. Nanti beritahu dia siapa saja kalau yang sakit itu untuk memberitahu kirim surat atau orang tuanya datang ke sekolah ya. Ya, Bu. Yusliani, Hadir, Bu. berarti satu orang tidak hadir ya. Ya. Nah, masih semangat semuanya untuk hari ini? Masih, Bu. Nah, kurang semangat nih. Jadi biar lebih semangat lagi, ibu kasih ya untuk kalian ya. Nah, jadi kalian perhatiin ibu dulu. Nanti udah selesai ibu kasih contoh, nanti baru kalian yang buat kayak seperti ibu. Nah, pertama, tepuk semangat sekali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Tepuk semangat berkali-kali. Semangat. Nah, jadi kalian ikutin ibu ya seperti yang tadi. 1, 2, 3. Tepuk semangat sekali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Tepuk semangat berkali-kali. Semangat. Nah, ini udah semangat semua kan? Sudah. Nah, pasti harus semangat ya. Nah, jadi sebelum kita melanjut ke materi yang hari ini, Ibu akan mengetes kalian apakah kalian udah belajar tentang materi minggu lalu. Jadi ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Tentang apa? Puisi, Bu. Ya, coba sebutkan pengertian dari puisi. Merupakan sebuah karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati si penyair, Bu. Ya, betul sekali. Jadi kalian ini ada belajar ya di rumah. Bagus. Ya, Bu. Bagus. Emang begini, siswa itu harus mengulang materi-materi yang sudah diajarkan agar tidak lupa ya. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek, Bu. Ya, tepat sekali, cerita pendek. Tapi itu singkatan dari cerpen ya. Nah, cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, jadi itulah pengertian dari cerpen. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen. Nah, ada yang tahu ciri-ciri dari cerpen? Jumlah kata dalam teks cerpen kurang dari 10.000 kata, Bu. Ya, terdiri kurang dari 10.000 kata. Benar. Dia ada bersifat fiktif, hanya mempunyai satu alur saja. Isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan kata-kata penggunaan kata-kata mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari cerpen. Selanjutnya ada struktur cerpen. Struktur cerpen ini ada 6 struktur. Ini harus diingat ya. Nanti Ibu akan tanya pertanyaan ke kalian. Harus diingat, dicatat. Yang pertama ada abstrak.
dan merupakan gambaran awal suatu cerita. Nah, yang kedua ada orientasi. Orientasi itu adalah hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, tempat yang ada dalam cerpen. Selanjutnya yang ketiga adalah komplikasi. Nah, komplikasi adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dengan mengarah pada klimaks serta mulai menemukan solusi dari konflik. Yang kelima ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah posisi yang diberikan. Pada bagian ini, si pengarang akan menjelaskan solusi atau penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Yang keenam adalah koda. Nah, koda ini adalah nilai moral atau pelajaran. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Bagus. Selanjutnya kita akan lanjut ke unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen. Yang pertama adalah intrinsik. Ada yang tahu apa itu pengertian intrinsik? Unsur yang berasal dari dalam, Bu ya. Ya, yang membentuk cerita dari dalam. Intrinsik ini ada beberapa bagian yang biasa disingkat menjadi telagas. Ada yang tahu apa ini kepanjangan dari T? Tema ya, Bu? Ya, benar. Ini tema. Tema adalah gagasan utama atau pokok pikiran. Yang kedua ada L. L ini yaitu latar. Nah, latar adalah berhubungan dengan keterangan waktu. Dia dibagi lagi menjadi ada 3, latar waktu, tempat, suasana. Yang selanjutnya ini adalah kepanjangan dari alur. Nah, alur ini adalah jalannya dari sebuah cerita. Alur ini dibagi menjadi 3, yaitu ada maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju menceritakan masa lalu ke masa depan. Sedangkan kalau alur mundur menceritakan kisah yang dari masa depan ke masa lalu. Kalau alur campuran, ya di dalamnya itu ada alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ini kepanjangan dari tokoh. Tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dari sebuah cerita. Nah, tokoh ini pelaku dari sebuah cerita. Kalau penokohan ini watak dari tokoh yang ada dalam cerita. Selanjutnya ada G. G ini gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menyampaikan
menyampaikan cerita di dalam cerpen. Bahasa dibagi menjadi 3, yaitu ada majas, ada diksi, dan konotasi. Selanjutnya A ini kepanjangan dari amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Dalam yang disampaikan, pesan yang disampaikan di sini itu ada nilai moral dan sosial. Yang selanjutnya S. S ini kepanjangan dari sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang si pengarang dalam peristiwa yang terjadi di dalam cerpen. Sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama yang biasa disebut dengan akuan. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga yang biasa disebut dengan biaan. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik. Ada yang tahu apa itu ekstrinsik? Yang berasal dari luar ya, Bu? Ya, yang berasal dari luar cerpen. Nah, unsur ekstrinsik ini ada 2. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Misalnya kondisi perilaku politik, sosial, dan ekonomi. Yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini di situ ada biografi, kondisi psikologis, dan aliran sastra. Ini yang biasa ditulis ya. Yang kedua tadi apa? Latar belakang pengarang. Nah, untuk materi hari ini yang sudah dijelaskan hari ini, ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, kalau cerpen sama nggak seperti novel? Enggak, tidak sama dia seperti novel. Karena kalau novel itu dia lebih panjang jalan ceritanya. Kalau novel kan, kalau cerpen kan sudah dijelaskan dari ciri-cirinya itu katanya itu kurang dari 10.000 kata. Kalau novel itu lebih banyak kata, dia lebih panjang jalan ceritanya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, karena kalian sudah paham ini tentang cerpen, jadi Ibu akan menunjukkan satu video tentang video cerpen. Mungkin bukan mungkin sih, kalian harus paham ini. Nanti Ibu akan kasih tugas untuk kalian ya. Kalian bisa lihat video ini. Kalian sudah lihat tadi videonya, video tentang contoh cerpen tadi. Jadi Ibu akan berikan tugas kepada kalian.
Ya, Bu. Jadi ibu ada persiapkan kertas APS-nya juga, jadi biar nggak ribet kalian. Nah, kelompok 1 kalian dapat gambar buaya dan kancil. Kelompok 2 mendapatkan seorang ini bisa dilihat gambarnya ya buat kelompok lain. Kelompok 2 mendapatkan gambar seorang anak dan bapak-bapak ya. Bisa nanti kalian bisa ceritakan. Kelompok yang ketiga mendapatkan gambar 2 orang wanita. Sepertinya mereka berteman ya, tapi nanti kalian bisa membuatnya sendiri. Baik, ibu beri waktu kalian untuk membuat cerpennya 15 menit ya, karena itu tidak panjang dia. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Punya tinggal 5 menit lagi. Ada yang sudah siap? Sudah, Bu. Nah, kelompok 1 sudah siap ya? Sudah, Bu. Coba ibu lihat. Ya, ini sangat bagus. Jadi kalian sudah memahami apa itu cerpen, sudah bisa membuat karangan cerpen ya? Ya, Bu. Jadi kelompok lain sudah siap? Sudah, Bu. Sudah ya? Ini akan ibu beri nilai per kelompok ya. Ini sangat bagus loh ceritanya kalian buat. Nah, jadi untuk materi tentang cerpen ini kalian sudah paham semua ya. Nah, untuk hari ini mungkin sampai di sini saja materi kita. Ibu tidak memberi tugas untuk hari ini ya. Jadi kalian bisa mengulang lagi tentang cerpen ini, belajar-belajar di rumah, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa istirahat. Ibu akhiri dengan kata hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.